Saron menggunakan teknologi motion gesture. Yang menjadi latar belakang pembuatan program saya ini, semakin sedikitnya minat siswa untuk mempelajari alat musik tradisional. Siswa mungkin lebih memilih untuk bermain komputer dibandingkan untuk bermain alat musik tradisional. Lama-kelamaan, jika kita tidak mengembangkan alat musik tradisional, siapa lagi yang akan mengembangkan? Alat musik tradisional ini jika tidak dikembangkan, lama-kelamaan akan punah dan bisa diambil alih oleh negara lain. Tujuan dari program yang saya buat ini, saya ingin membangkitkan minat siswa untuk mempelajari alat musik tradisional. Dengan begitu bukan berarti dengan program ini saya mengalihkan alat musik tradisional aslinya dan diganti oleh program ini. Saya dengan program ini hanya menarik minat siswa untuk mempelajari alat musik tradisional yang asli. Manfaat yang dapat diambil dari pembuatan program ini, dengan kita bermain komputer, kita dapat menghasilkan nada yang sama dengan bermain gamelan yang asli, karena nada gamelan yang asli sudah dimasukkan dalam program tersebut. Ada beberapa contoh alat musik. Nah, jika kita melihat gambar yang sebelah ini, mungkin kita sudah sering untuk melihat alat musik ini dibandingkan dengan alat musik tradisional ini. Jadi kita harus lebih mengenal lagi alat musik tradisional. Alat dan bahan yang saya gunakan dalam pembuatan program ini antara lain program Adobe Illustrator CS3, program Cool Edit Pro, program Adobe Photoshop CS3, program Adobe Flash Professional CS5, kamera Canon EOS 550D, dan yang terakhir laptop. Langkah penelitian dari motion gesture. Yang pertama, motion gesture menangkap gerak yang kita berikan menggunakan webcam. Kemudian dari gerak tersebut, motion gesture mengubahnya menjadi setup event atau kejadian. Kemudian dari Adobe Flash sendiri mengubah untuk event tersebut untuk mengeluarkan nada yang sudah kita masukkan sebelumnya. Langkah-langkah penelitian dalam pembuatan program ini, yang pertama, kita harus mengambil nada dari alat musik aslinya supaya nada yang dikeluarkan dari alat musik di komputer ini bisa menyerupai alat musik yang sebenarnya. Yang kedua, kita perlu mengambil gambar saron dengan menggunakan kamera. Yang ketiga, kita merapikan gambar saron agar tampilannya lebih menarik dan lebih rapi. Yang keempat, kita harus mengedit suara karena otomatis dalam perekaman akan masuk suara-suara yang tidak kita inginkan. Jadi kita harus mengekat untuk mendapatkan suara yang maksimal. Yang kelima, kita membuat background program agar program yang kita buat menjadi lebih menarik. Yang terakhir, kita membuat sensor dari program alat musik menggunakan Adobe Flash Professional CS5. Hasil program yang kita buat adalah
saya ini memiliki kekurangan dan kelebihan. Di antaranya kekurangan yang dalam program ini kan menyensor semua gerakan yang diberikan oleh pengguna maupun bukan yang diberikan oleh pengguna. Jadi setiap gerakan yang terekam oleh webcam akan diubah menjadi suatu perintah agar mengeluarkan nada. Kemudian cahaya dan jarak untuk memainkan saron tersebut harus tepat sehingga setiap gerakan dan jarak pandang kita dapat memainkan saron secara tepat. Tetapi program saya ini bisa menarik perhatian anak untuk mempelajari alat musik tradisional aslinya. Karena biasanya anak bermain alat musik menggunakan touchscreen atau menggunakan mouse biasanya. Tapi program saya ini menggunakan sensor gerakan. Jadi, anak-anak biasanya tertarik dengan hal-hal yang baru. Jadi anak-anak biasanya ikut bermain-main gitu. Kesimpulan yang didapatkan berdasarkan uji coba terhadap beberapa anak yang pada awalnya kurang tertarik untuk mempelajari alat musik tradisional, dengan melihat program ini, anak tersebut menjadi tertarik untuk mempelajari alat musik tradisional yang asli. Saran yang saya berikan untuk program ini antara lain untuk memberi sensor pada webcam agar intensitas cahaya dapat tidak mempengaruhi penggunaan program. Kemudian saya sarankan program ini dimainkan di ruangan tertutup agar gerakan-gerakan yang tidak diinginkan bisa dicegah untuk program ini. Sekian presentasi dari saya. Bagus sekali ini ya. Ini sempat pernah ada, tapi bukan tentang saron ini, tapi tentang sasando. Jadi ada gambarnya itu di bawah. Pernah ada penelitian tentang itu, tapi bukan memang tentang motion gesture-nya, beda teknologinya. Ya, dia pakai Fourier transform, tapi nggak membahas tentang ini. Nah, apalagi kalau ini bisa dikolaborasikan dengan sasando tadi, suatu pertunjukan yang sangat menarik saya kira. Ya, sayangnya yang buat itu udah lulus gitu ya, yang sasando itu. Nah, mungkin itu tadi saya lihat hasil dari programnya itu cukup sensitif ya. Iya. Ketika di Grace menunjuk satu, kadang Iya. ada dua suara yang muncul gitu ya. Iya. Itu mungkin bisa diperbaiki ya supaya lebih halus begitu ya, lebih baik keluar nadanya tepat gitu. Kemudian ya bisa dimodifikasi, mungkin bisa juga dimodifikasi untuk yang tadi misalkan plus alat lain bisa ya. Bisa, Pak. Dalam satu program itu ya. Bisa. Kemudian bisa juga sebagai ini, kalau misalkan di tempat-tempat permainan, time zone atau apa itu kan ada yang orang suka tempat bermain Ya, untuk sensor itu ya. Nah, itu mungkin bisa dibuat seperti itu, tapi lahannya mungkin cukup. Jadi gambarnya dibuat lebih besar mungkin ya, dibuat lebih besar. Ya. Jadi seperti sebuah simfoni gitu itu. Saya punya bayangan tuh hal yang seperti sangat menarik sekali gitu. Kita nggak ada alatnya aslinya gitu, tapi kita bisa pertunjukan gitu ya, berbagai alat di situ di dalam komputer itu. Kemudian mungkin orangnya bisa banyak di layar besar gitu ya. Iya. Kita bisa memainkan dengan hanya menunjuk saja. Itu belum pernah ada itu saya kira ya di Indonesia ya, bisa masuk rekor muri itu. Ya, itu menarik sekali betul. Ya itu sekian lah itu saja. Ya, terima kasih. Saya sebenarnya yang ini ide saya hampir sama dengan Bapak S ini. Ya, saya kebayangnya memang
ada beberapa banyak gamelan gitu ya, tapi semuanya dari komputer gitu. Jadi kamu dengan teman-teman itu main bersama gitu. Jadi bisa main pertunjukan dengan gamelan ini. Ada yang saron, ada yang gong, centeng gitu kan. Itu asal itu menarik, itu bakal menarik sekali udah. Nah, saya hanya satu, kamu kelas berapa sekarang? Kelas 8 SMP. Kelas 8 SMA. Jadi sebelum kelas 3, sebelum kelas 9 ya. Iya. Sebelum kelas 9 kamu masih ada 1 tahun. Nah, saya bertanya ini, waktu kamu membuat ini, kamu membuat sendiri atau pemrogramannya dibantu orang lain? Di sekolah saya ada kegiatan seperti excellent point, jadi setiap siswa itu diberikan materi, misalnya kamu meneliti tentang komputer, jadi siswa tersebut harus mengembangkan penemuan-penemuan yang baru tentang bidangnya itu. Jadi waktu ini saya setiap hari Jumat itu ada kegiatan itu dibimbing tentang programnya, program misalnya Flash, Full Edit. Tapi motion gesture-nya ini saya tertarik itu dari beberapa misalnya ada gadget-gadget yang menggunakan sensor. Saya berpikir kenapa sensor tersebut hanya bisa di gadget, kok nggak bisa di komputer. Jadi saya mulai mencari beberapa informasi, kemudian saya konsul sama pembimbing saya gimana kalau digunakan di Flash, bisa atau tidak. Terus pembimbing saya juga tertarik, coba kamu buat dulu, nanti kekurangannya konsul tuh. Terus saya coba buat. Jadi kamu tahu sendiri kalau mau bikin kan? Iya. Jadi kamu kalau dalam waktu 1 tahun mungkin kalau di tempat kamu ada banyak sekali peralatan musik seperti itu, harusnya dengan 12 atau 10 alat musik lain bisa kamu ajarkan ke teman-teman kamu bisa dalam 1 tahun bisa ngundang kami untuk mendengarkan ini. Ya betul. Dan berubah ya. Berubah. Iya, itu Buat bagus. pertunjukan. Iya. Itu kamu udah, itu ada di kesimpulan nomor 2 itu ada jarak antara sensor dengan objek belakang sampai 2 meter ruang tertutup sehingga sensor tidak terpengaruh dengan objek di belakang dan bla bla bla. Iya. Sensornya apa itu? Motion gesture sendiri. Jadi, Apa? motion gesture. Apa itu sensor basically? Suatu program yang dapat mendeteksi gerakan agar gerakan kita bisa mengendalikan seperti perintah-perintah untuk objek tersebut. Manusia punya sensor nggak? Oh, punya, Pak. Apa sensor? Contohnya kulit kita kan punya sensor penyentuhannya. Katanya kita punya 5 sensor kan ya? Iya. Sensor itu indera ya. Iya. Jadi sensornya itu apa? Yang tadi kamu pakai di situ. Sensor apa? Mungkin webcam ya, Pak. Iya. Sensornya webcam. Jadi artinya untuk motion gesture itu tidak hanya webcam sensornya. Ada banyak sensor. Ada laser. Oh iya. Tadi ada banyak, ada cahaya, ada dependence, ada emitter, segala macam las, apa segala macam banyak banget sensor bunyi. Ya. Iya. Di komputer itu ada banyak sensor, ada sensor suara, sensor panas. Jadi artinya itu. Jadi dengan mengetahui sensornya apa, kamu harus akan jadi tahu bagaimana caranya kira-kira mengatasi yang itu. Iya. Mengurangi sensitivitas dari tangkapan webcam. Kamu jadi bisa kan? Bisa. Jadi bisa apa namanya? Tapi coba saya coba ditunjukin yang tadi apa alat-alat yang mau pakai, alat-alat komputer yang mau aplikasi-aplikasi yang Iya, mau pakai. aplikasi. Ada dari Photoshop, kamu kayak customer service-nya Adobe, coba. Adobe semua itu. Iya. Di Illustrator kamu nggak menggambar. Iya. Terus coba kasih tahu itu ngapain aja tuh masing-masing 4 itu. Illustrator saya membuat bingkai dari program karena saya tidak menggunakan Photoshop karena saya ingin memanfaatkan program yang sudah ada. Jadi saya ingin memanfaatkan semua program tersebut. Jadi menurut saya bingkai tersebut lebih mudah untuk dibuat di Illustrator. Jadi saya membuatnya di Illustrator. Kemudian tool edit ini saya gunakan dalam mengedit suara
yang saya rekam itu. Jadi suara yang saya rekam dapat maksimal seperti suara yang dimainkan aslinya. Kemudian dalam Photoshop saya gunakan untuk merapikan gambar-gambar yang sudah saya foto tadi. Kemudian saya buat brush dari Photoshop, saya gunakan brush itu. Kemudian yang flash ini saya membuat objek untuk sensornya. Jadi objek itu sensor itu hanya di objek itu. Jadi jika kita mengenai objek tersebut, kita akan menghasilkan suara di sini. Pakai apa itu isi di flashnya? Pakai Excel script Pak? Iya, pakai action. Ada kode? Ada. Ada kode. Cukup panjang? Cukup panjang. Cukup panjang ya? Dan itu kamu bikin sendiri semuanya, empat kamu pakai Iya. sendiri. Kamu yang edit sendiri suaranya, kamu yang rekam gitu ya? Iya, saya rekam sendiri. Kamu yang ini sampai jadi gitu ya? Iya. Plus satu pemain figuran tadi kali ya di depan. Ada Iya. beberapa figuran. Iya. Iya gitu ya. Ya, apa namanya? Ketika ada ide ini, tentu kan mungkin di komputer di sini udah ada program kayak gini ya. Seperti Iya. biasa kita punya bajakan semua ini kan. Iya. Apa pernah coba-coba cari nggak? Kira-kira apa lagi sih di luar sana yang ada motion gesture kira-kira yang udah bikin orang-orang? Belum pernah, karena saya mencarinya yang paling sederhana dulu, baru nanti saya kembangkan untuk yang lebih lanjut, lebih yang rumit. Ya kalau kamu nyari, kamu kan tahu ini sama sebenarnya tempat-tempatnya sangat rumit, banyak lebih sederhana daripada ini, jauh lebih sederhana daripada ini. Iya, tapi saya istilahnya saya sudah mengerti program ini, ya saya jadi menggunakan program ini aja. Ya, maksudnya kan terkait sama sensor kan nanti kan, Iya. apa namanya, banyak program-program yang bisa mengolah gambar dari tangkapan webcam, Iya. gitu kan. Mungkin itu bisa dipakai, kan. Tidak harus open source juga, gitu. Tapi namanya boleh juga yang provide. Tapi mungkin apa? Kan kalau kita riset itu kan salah satu gitu. Riset itu kan yang pertama kali kita lakukan ketika melakukan riset adalah udah ada nggak yang melakukan persoalan itu? Ya kan? Tujuannya apa? Biar kita tahu seberapa otentik kerjaan kita. Karena sebuah karya riset juga itu ditunjukkan dengan otentitas, gitu loh. Otentik nggak? Gitu loh. Tidak harus baru sebenarnya. Boleh menemukan kembali itu boleh. Tapi mungkin ada otentitas gitu. Ada kebaruan itu tidak harus berupa penemuan sesuatu yang ini. Juga dia bisa. Jadi kamu perlu tahu sebenarnya apa gitu. Alternatif selain edit misalnya. Alternatif selain flash, mungkin yang lain. Minimal tahu aja. Iya. Dan kamu bisa bilang bahwa karena saya udah terbiasa pakai keempat ini, saya pakai empat ini, tapi saya udah tahu itu. Saya pikir itu perlu kan gitu ya. Itu apa namanya untuk penelitian gitu ya. Ya, Memulai mengetahui yang penelitian. Nah, baru. karena ada ya apa namanya? Setelah hipotesis itu ngapain kita kalau metode penelitian? Setelah bikin hipotesis kan, rumus masalah, dan bikin hipotesis dugaan-dugaan. Habis itu pengumpulan data kan gitu. Nah, pengumpulan termasuk itu. Mencari kira-kira udah ada nggak orang yang mencoba menjawab ini? Apakah saya sendirian di planet ini mencari tahu soal ini doang? Atau ada teman gitu. Sehingga bahkan forum seperti ini berguna gitu. Siapa tahu yang lain udah ada. Aku pernah loh, meskipun dia tadi penelitiannya segitiga misalnya, tapi dia hobiis misalnya. Wah, aku pernah bikin ginian. Nah, jadi apa namanya, ini bagian dari kamu pakai search engine sebenarnya ini pertemuan ini. Jadi kan bisa lebih ini kolaborasi kan nanti ke depan. Ya. Saya lagi Pak. Ya, pesan saya sekali lagi ini dibuat lebih smooth gitu ya, lebih mulus. Kemudian segera coba tadi seperti yang kata Pak Hoki, coba lakukan literatur review di situ. Apakah ada orang yang pernah udah kerjakan? Kemudian kalau belum ada, ini kemudian tadi bisa lebih banyak dengan semua alat musik. Lalu segera publikasikan ya. Iya. Show gitu ya. Show. Undang kita ya. Udah kita ya. Itu yang penting.